Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 496. Tomoko menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak keras, "Dev, selamatkan aku. Selamatkan aku." Pada saat ini, Tomoko hanya bisa memohon pada Dev untuk meminta bantuan. Dia tahu bahwa Dev memiliki kekuatan. Lepaskan dia. Dev berbicara perlahan. "Nak, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang putri?" Yosef memandang Dev dan mencibir. Dev mengabaikannya, tetapi memandang Tony Song. Tambang ini dibagi menjadi 2. Kamu dan aku. Terlebih dahulu aku akan menyelamatkan putrimu lalu membantumu menghabisi keluarga Feng. Suara Dev dingin dan acuh. Tak acuh. Seolah-olah untuk menyingkirkan keluarga Feng. Itu tidak layak disebut di matanya. Tony Song memandang Dev dan tertegun sejenak. Dirinya tampak kewalahan. "Wah, tahukah kamu apa yang akan kamu katakan? Singkirkan keluarga Fengku. Kamu tidak takut angin akan meniup lidahmu." Ketika Yosef mendengar ini, dia berteriak pada Dev dengan tatapan jijik. Dia tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan itu. Belum lagi dengan kehadiran Master Ma. Yosef bahkan tidak terlalu takut. "Tony Song, bagaimana menurutmu?" Dev terus bertanya pada Tony Song. Wajah Tony Song jelek, dan dia menjadi dilema. Jika Dev dijanjikan, jika Dev membual kekuatannya tidak bagus, dia akan dibunuh oleh Yosef. Maka, keluarga Song-nya akan musnah. Namun, dia menolak untuk menyetujui Dev dan melihat putrinya dipermalukan oleh Yosef. Tony Song tidak tahan. "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan selain aku sekarang? Jangan menggantungkan harapanmu pada hati nurani orang lain." Melihat Tony Song dalam dilema, Dev tersenyum dingin. "Ayah, berjanji padanya. Berjanji padanya." Tomoko berteriak keras. Dia tahu apa yang dikhawatirkan ayahnya. Tetapi dia melihat Dev menangkap peluru dengan tangan kosong. "Tuan Song, kemampuan Tuan Chen jelas tidak seperti yang Anda lihat." Donnie Wu tidak peduli tentang hal lain saat ini dan membujuk Tony Song. Tony Song tertegun sejenak, lalu menatap putrinya lagi, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Jika Tuan Chen dapat menyelamatkan putri saya dan keluarga Song saya bersedia menyerahkan semua tambang kepada Tuan Chen." "Tidak," aku bilang. "Aku hanya butuh setengah. Dan aku tidak meminta lebih." Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan berbalik untuk melihat Yosef. "Lepaskan Nona Song. Aku mungkin membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan." "Hahaha. Nak, apakah kamu gila atau paranoid? Kamu berani mengatakan akan membunuh aku?" Yosef tertawa dan tidak mengambil Dev sedikit pun. Dev tidak berbicara. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan kemudian 2 pelayan keluarga Feng yang meraih Tomoko jatuh langsung ke tanah. Sementara Tomoko langsung diangkat oleh Dev dan jatuh kembali ke sisi Tony Song. Tomoko mengaitkan leher Dev dengan kedua tangan. Matanya tertuju pada Dev. Jantungnya berdebar kencang.
Tony Song sangat gembira saat melihat kemampuan Dev. Kamu bisa melepaskanku, Dev berkata tanpa daya. Ketika dia melihat lengan Tomoko melingkari lehernya, dan tidak mau melepaskannya. Oh, Tomoko tersipu dan buru-buru melepaskan Dev. Putrimu sudah diselamatkan. Sekarang aku akan menyingkirkan Yosef. Itu. Tetapi kamu sudah berjanji padaku. Jangan lupa. Dev berkata kepada Tony Song. Tidak. Sama sekali tidak. Tony Song menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dev berbalik dan menatap Yosef dengan senyum tipis. Biarkan orang-orangmu berkumpul supaya masalahnya cepat selesai. Begitu suara itu jatuh, aura mengerikan di tubuh Dev langsung bergetar ke sekeliling. Kamu ingin mati? Seorang master dari keluarga Feng sangat marah, dan satu melompat ke arah Dev. Sosok master seperti itu, secepat kilat, dan ada semburan suara ledakan di tangannya. Ini adalah suara energi yang menembus udara, energi yang menakutkan, diselimuti langsung ke arah Dev, dan energi yang mengamuk membuat debu terbang. Tetapi Dev meletakkan satu tangannya di punggungnya dan menatap master keluarga Feng dengan tatapan acuh tak acuh. Bab 497. Melihat Dev begitu tenang, master dari keluarga Feng merasa seolah-olah dia telah sangat dihina. Dengan kedua tinjunya, energi menakutkannya meningkat sedikit lagi, dan dia langsung membungkus Dev, seolah-olah dia akan menghancurkan Dev. Terlalu lemah. Dev menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, kaki kanan Dev menginjak ringan, dan kekuatan besar menyebar di sekelilingnya. Dan master keluarga Feng merasakan kekuatan yang luar biasa dalam sekejap, dan seluruh wajah orang itu langsung berubah. Sebuah perubahan. Master keluarga Feng ingin bersembunyi, tetapi sudah terlambat. Tabrakan besar membuat master terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan kemudian jatuh berat ke tanah, tak bergerak dan tidak bersuara. Master-master itu mati dengan cara seperti ini, dan dia bahkan tidak bergerak. Ini membuat wajah Yosef langsung kicep, dan bahkan Tuan Ma tidak bisa menahan cemberut. Oke, hebat, El. Melihat ini, Tony Song berteriak dengan gembira. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Dev memiliki keterampilan seperti itu. Song tua, kamu memiliki tuan seperti itu di sisimu. Mengapa kamu berpura-pura? Cat Liu bertanya pada Tony Song. Tony Song merasa malu dan tidak tahu bagaimana menjawab. Karena dia bahkan tidak tahu bahwa Dev memiliki kemampuan seperti itu. Ayah, kamu sekarang percaya bahwa Dev adalah orang yang menyelamatkanku, kan? Biarkan aku memberitahumu. Di restoran tadi malam, peluru yang ditembakkan itu terpental dan langsung ditangkap oleh Dev. Jika tidak, peluru itu akan datang kepadaku. Tomoko memberitahu Tony Song apa yang terjadi tadi malam. Mata Tony Song penuh keterkejutan. Tetapi dia juga takut setelah beberapa saat. Jika Dev tidak berada di sisi Tomoko, bukankah Tomoko akan terkena peluru? Hari ini ada Tuan Chen. Langit berkehendak baik untuk keluarga Song saya. Hahaha. Tony tertawa nakal, mampu menangkap peluru dengan tangan kosong. Saya takut keterampilan seperti itu bisa menjadi abadi. Siapa yang bisa menjadi musuh? Melihat Tony Song tertawa, terbahak-bahak. Wajah Yosef sangat jelek. Tuan Ma, terima kasih atas masalah Anda. Saya ingin
Anak ini mayatnya, menghancurkan menjadi 10.000 keping. Yosef mengertakkan gigi dan berkata, "Oke." Tuan Ma melangkah maju dan menatap Dev. Dengan dingin, "Kamu telah mengembangkan keterampilan seperti itu di usia yang sangat muda. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu. Apakah kamu takut bahwa kamu bukan lawanku? Jika kamu takut, kamu bisa pergi. Dan aku juga tidak akan membunuhmu. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk bisa mengolah sihir dan seni bela diri." Dev mencibir. "Wah, apa yang kamu katakan? Aku takut." Tuan Ma tiba-tiba menjadi marah. "Aku memberitahumu, bahkan jika kamu adalah master hebat sekarang, kamu masih rentan di mataku. Karena di lingkaran sihirku, aku adalah master." Tuan Ma berkata. Matanya tiba-tiba berubah. Dan mereka berubah menjadi bunga putih lagi. Dan bola mata hitam menghilang. Dalam sekejap, "Kamu tahu lingkaran sihir. Dan kebetulan aku tahu beberapa. Jadi bagaimana kalau aku menemanimu bermain lingkaran sihir?" Dev tersenyum ringan. Apakah kamu juga seorang seniman sihir?" Tuan Ma terkejut. "Tuan Ma, jangan dengarkan bualan anak ini. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak?" Yosef mengingatkan dari samping. Ketika Tuan Ma mendengarnya, dia langsung merasa masuk akal. Jadi dia meletakkan tangannya di dadanya. Dan semburan asap putih naik, langsung mengelilingi Dev. Segera setelah itu, asap mulai memenuhi dan menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Dan kemudian sosok Dev dan Master Ma diselimuti. Dan orang-orang di luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Sulit melihat ini. Tony Song tidak mau terkejut. Dia tahu bahwa Tuan Ma ini sangat terampil. Dan dalam kabut seperti itu, Dev tidak bisa melihat Tuan Ma sama sekali. Jadi bagaimana dia bisa bertarung dengannya? Bab 498. Tomoko juga memegang lengan Tony Song. Merasa sangat gugup. "Hahaha. Tony Song, jangan bermimpi. Dalam sihir, Master Ma, dia adalah dewa. Dia adalah tuannya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya." Yosef tertawa liar. Bang bang bang. Segera ada suara pertempuran di kabut. Tetapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana situasi kedua orang di dalamnya. "Kamu tidak pandai dalam lingkaran sihir ini." Saya hanya mendengar Dev mendengus. Dan kemudian, kabut tebal menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan segera menghilang. Dan sosok kedua orang itu muncul di depan semua orang. Dev masih berdiri di posisi awalnya. Tetapi ketika dia melihat Master Ma lagi, pipinya sudah memerah. Dan 5 sidik jari merah cerah terlihat jelas. Mata Tuan Ma berkedip. Dan dia pulih seperti sebelumnya. Menatap Dev dengan sedikit kemarahan di matanya. "Dev, apakah kamu baik-baik saja?" Tomoko buru-buru bertanya pada Dev. "Apakah kamu pikir aku dalam masalah? Seharusnya yang hal lama itu yang dalam masalah. Kurasa dia tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa." Dev berkata dengan senyum tipis. Dan kemudian Yosef melihat ekspresi wajah Guru Ma. Dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ma, apakah Anda baik-baik saja?" "Saya." Tuan Ma membuka mulutnya. Dan semua gigi di mulutnya jatuh dari mulutnya ke tanah. Wakakak. Tomoko tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Kemudian Tony Song dan Chat Liu tidak bisa menahan
tawa. Bahkan Yosef sendiri, melihat penampilan Tuan Ma, mau tidak mau ingin tertawa. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Kemarahan meletus di mata. Tuan Ma nak, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Mengatakan itu, rambut putih guru Ma mulai bergerak tanpa angin. Seperti iblis. Jangan bicara omong kosong. Terus gunakan jika kamu memiliki kemampuan. Dev mencibir. Saya melihat Tuan Ma mengunyah sihir. Dan matanya mulai memerah. Dan kemudian kabut hitam muncul di tubuhnya. Dan kabut hitam itu tiba-tiba menjadi taring dan cakar. Seperti hantu yang bergerak ke arah Dev. Dev, kabut ini beracun. Melihat ini, Tomoko buru-buru mengingatkan Dev. Banyak orang diracun, sampai mati oleh kabut ini. Sekarang. Jadi dia, mengingatkan Dev. Tapi Dev tidak peduli. Sebaliknya dia tiba-tiba, membuka mulutnya ini. Sangat lezat. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Kabut hitam itu langsung tersedot ke perut Dev. Lalu, dia menepuk perutnya dan berkata, tidak ada yang tersisa. Dan aku masih lapar. Hahaha. Nak, apakah kamu tahu apa itu? Dan kamu berani menyedotnya ke perutmu. Ketika Tuan Ma melihat bahwa Dev telah menelan kabut hitam, dia tertawa, terbahak-bahak. Aku tidak peduli apa itu. Jika kamu memilikinya lagi, aku akan memakannya. Dev tidak peduli. Huff. Ketika kamu menusuk hatimu dengan 10.000 anak panah dan mati karena racun, kamu tidak akan begitu sombong. Tuan Ma mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya melompat. Napas besar ditekan ke arah Dev. Kematian karena racun masih jauh dari gas beracun. Ini, setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya juga meledak dengan napas yang menakutkan. Kedua aura bertabrakan. Dan, dalam sekejap, pasir dan batu terbang. Dan batu-batu itu terbang. Dan banyak batu besar menjadi hancur. Tuan Ma mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Dev masih bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan ketika dia diracuni oleh racunnya sendiri. Tetapi Tuan Ma tidak berhenti. Dia tahu bahwa racun Dev akan segera pecah. Dan sekaranglah waktunya untuk membunuh Dev. Jadi begitu dia mengangkat tangannya, telapak tangan besar muncul di udara seketika. Dan nyala api masih menyala di telapak tangan. Nak, aku akan membiarkanmu mencicipi telapak apiku. Telapak tangan besar menekan ke arah Dev. Dan nyala api, gelombang panas, membuat semua orang di sekitarnya bersembunyi. Bab 499. Gadis murni. Dev mengangkat kepalanya dan melihat telapak api besar menekan ke arahnya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Yah, memang ada beberapa hal. Maka aku tidak akan menolak. Penampilan santai Dev mengejutkan Tuan Ma. Kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Dan nyala api menjadi lebih ganas. Bergemuruh dengan suara keras. Telapak api besar menekan Dev ke bawah. Dan nyala api langsung membungkus Dev. Dan bahkan batu-batu keras di tanah mulai terbakar. Nyala api besar naik beberapa meter. Dan bahkan dinding tembaga dan dinding besi telah meleleh. Apalagi seseorang, Dev, Tuan Chen, kali ini Tony Song dan Tomoko semuanya menjadi bodoh. Donnie Wu juga melihat api yang mengamuk dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Dev akan mati seperti ini. Huff, anak kecil, berani menantangku. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati.
Tuan Ma mendengus dingin. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Tony Song, Cat Liu. Semuanya sudah berakhir. Setelah aku membunuh kalian semua. Seluruh kota pegunungan adalah milikku. Yosef memandang Tony Song dan Cat Liu. Wajahnya penuh kebanggaan. Wajah Tony Song dan Cat Liu pucat pasi. Dan mereka tidak memiliki ilusi. Dan Tomoko menggigit bibirnya dengan kuat. Ayah, putrimu tidak berbakti. Aku hanya bisa menghormatimu di kehidupan selanjutnya. Aku tidak bisa membiarkan binatang ini menodaiku, Tomoko berkata. Dan dia hendak memukulkan batu besar ke kepalanya. Dalam industri hiburan saat ini, sangat tidak mudah bagi seorang gadis murni sepertimu untuk muncul tepat ketika Tomoko hendak bunuh diri dengan memukul batu. Tiba-tiba, suara Dev terdengar. Tomoko buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev berdiri di tempat. Tubuhnya utuh. Dan bahkan, tidak ada jejak kekacauan di pakaiannya. Ini, apa yang terjadi di sini? Tomoko tidak bisa mempercayai matanya. Yang lain juga terkejut dan tidak percaya bahwa api seperti itu tidak menyebabkan cedera sedikit pun pada Dev. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mata Master Ma melebar, dan dia berteriak seperti orang gila. Apakah ada yang tidak mungkin? Bukankah tuanmu mengajarimu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia ini? Sudut mulut Dev sedikit terangkat. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuhmu. Master Ma berteriak dan menggigit jarinya dengan tiba-tiba. Dan segera darah mengalir keluar dari jarinya. Setetes darah jatuh ke batu di tanah. Saya tidak tahu berapa banyak yang menetes. Tetapi, saya melihat bahwa batu-batu yang telah diwarnai dengan darah Guru Ma benar-benar bergerak. Seolah-olah seseorang sedang mengendalikannya. Segera setelah batu-batu itu ditumpuk, mereka berubah menjadi manusia batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Setiap kali pria batu itu melangkah, tanah bergetar. Bahkan jika aku kehabisan darah, aku akan membunuhmu. Kata-kata itu diucapkan oleh Tuan Ma. Tetapi suara itu berasal dari manusia batu. Suara guntur yang meledak membuat semua orang menutup telinga mereka tanpa sadar, hanya untuk merasa pusing dan berdengung di telinga mereka. Apakah ini sedikit batu? Ini menarik. Dev mencibir. Teknik Master Ma ini benar-benar memiliki sesuatu. Tidak heran Dev merasa bahwa aura Master Ma ini jauh lebih bergejolak daripada penyihir lainnya. Pria batu itu berjalan menuju Dev langkah demi langkah. Setiap langkah dia melangkah keluar dari lubang yang dalam. Dan semua batu hancur, berkeping-keping. Semua orang memandang manusia batu itu. Dan mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dan mereka mundur satu demi satu. Dan mereka mundur ke tepi, bergemuruh. Ketika manusia batu datang ke Dev, dia memukul Dev dengan satu pukulan. Kekuatan besar tampaknya menghancurkan seluruh gunung. Bab 500. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Melihat pukulan ganas pria batu itu, Dev juga meraung. Dan melihat bahwa urat biru di dahi Dev menonjol. Dan kekuatan spiritual di dantiannya berkerumun, membentuk bola cahaya langsung di kepalan tangan Dev. Sama menyilaukannya, seperti matahari. Ledakan tinju Dev bertemu dengan pukulan pria batu itu. Tetapi, di mata semua orang, tinju Dev sangat kecil. Bahkan, tinju Dev sangat kecil di bawah tinju batu yang besar.
Tetapi setelah ledakan, cahaya keemasan dan ledakan keras, manusia batu langsung dirobohkan dan jatuh ke tanah dengan ledakan. Dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Manusia batu besar telah menjadi tumpukan batu. Dan tidak ada jejak penampilan humanoid. Semua orang memandang Dev dengan kaget. Sungguh luar biasa bahwa tubuh sekecil itu bisa merobohkan pria batu besar itu. Bahkan mata Tuan Ma menunjukkan kepanikan. Dan seluruh wajah orang itu menjadi sangat pucat. Tuan Ma, Yosef sedikit panik. Dan berteriak pada Master Ma, lupakan saja. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak bisa kehilangan reputasiku. Ekspresi ketegasan melintas di mata Tuan Ma, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Setelah dia selesai berbicara, dia menamparkan perutnya dengan dua jarinya. Wajahnya yang semula pucat berubah menjadi merah, dan dia tiba-tiba menyemprot ke depan. Di atas, bergemuruh, segera seorang manusia batu besar berdiri. Dua kali ukuran manusia batu tadi. Tetapi setelah melakukan ini, Tuan Ma dalam kondisi kelelahan. Dan seluruh tubuhnya menjadi tua dan terjatuh. Jika bukan karena dukungan Yosef, Tuan Ma akan jatuh ke tanah. Bunuh dia. Tuan Ma mencoba kekuatan terakhirnya dan meraung keras. Pria batu besar itu berjalan menuju Dev. Dan setiap langkahnya mengguncang tanah. Oke. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dev menatap pria batu besar itu dengan ekspresi bosan di wajahnya. Setelah berbicara, tubuh Dev langsung melompat. Seluruh tubuhnya langsung mencapai ketinggian manusia batu. Dan kemudian, dia meninju kepala manusia batu. Bergemuruh. Dengan suara gemuruh, manusia batu itu berubah menjadi bubuk di bawah pukulan Dev. Dan semua batu berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Engah. Melihat ini, Tuan Ma memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh ke tanah. Dev melompat turun dan mendatangi Tuan Ma. Tetapi, ketika Yosef melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi. Wajah Tuan Ma penuh dengan kelemahan. Menatap Dev di depannya. Dia tampaknya memiliki pencerahan dan tersenyum. Pahit kamu. Kamu bukan seorang pejuang atau penyihir. Kamu cool. Tuan Ma belum selesai berbicara. Dia tewas dengan memiringkan kepalanya. Pada saat terakhir, dia melihat bahwa Dev adalah seorang kultivator. Dev memandangi mayat Tuan Ma dan sedikit mengernyit. Master Ma ini benar-benar melihat bahwa dia adalah seorang kultivator yang membuktikan bahwa dia mengetahui keberadaan kultivator abadi. Atau dia telah melihat kultivator abadi lainnya. Dev sedikit kesal. Dia tahu bahwa Tuan Ma tidak akan mati begitu cepat. Sekarang, dia benar-benar ingin tahu di mana dia dapat menemukan seorang kultivator seperti dirinya. Dev bangkit perlahan dan menatap Yosef. Pada saat ini, semua orang di keluarga Feng gemetar. Dan tidak ada yang berani berbicara. Aku salah. Aku rela menyerahkan tambang dan meninggalkan kota pegunungan selamanya. Yosef berkata dengan tubuh gemetar. Dev menggelengkan kepalanya. Saya berjanji kepada orang lain bahwa ketika saya akan menyingkirkan keluarga Feng, maka saya pasti akan melakukannya. Tidak, tidak. Yosef berlutut di depan Dev. Tiba-tiba tolong. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Dan aku bisa memberimu seluruh keluarga Feng.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.